Halo, perkenalkan nama saya Victor Israel Rumungan dengan NIM 19407041. Saat ini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang alat musik tradisional yaitu kolintang. Kolintang adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Alat musik ini terbuat dari kayu khusus yang disusun dan dimainkan dengan cara dipukul. Sekilas, kolintang ini hampir sama dengan alat musik gambang dari Jawa, namun membedakannya adalah nada yang dihasilkan lebih lengkap dan cara memainkannya sedikit berbeda. Kolintang merupakan salah satu alat musik tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Minahasa dan sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan tari, pengiringan nyanyian, bahkan pertunjukan musik. Kata kolintang berasal dari bunyi tong untuk nada rendah, ting untuk nada tinggi, dan tang untuk nada tengah. Dahulu orang Minahasa biasanya mengajak bermain kolintang dengan mengatakan, "Mari kita bertong ting tang," atau dalam bahasa daerahnya, "Maimo kumolintang." Dari kebiasaan itu muncullah istilah kolintang. Alat musik kolintang pada awalnya hanya terdiri dari beberapa potongan kayu yang diletakkan berjejer di atas kedua kaki permainannya yang duduk di tanah, dengan posisi kedua kaki lurus ke depan. Dari waktu ke waktu, penggunaan kaki pemain diganti dengan dua batang pisang, sementara peti resonator baru mulai digunakan sejak kedatangan Pangeran Diponegoro di Minahasa pada tahun 1830. Dahulu, kolintang hanya terdiri dari satu melodi yang terdiri dari susunan nada diatonis dengan jarak nada 2 oktav. Sebagai pengiring digunakan alat musik bersenar seperti gitar, ukulele, dan bass. Namun pada tahun 1954, kolintang sudah memiliki jarak nada 2,5 oktav dan masih tetap memiliki susunan nada diatonis. Pada tahun 1960, berkembang lagi hingga mencapai 3 nada setengah oktav dengan nada 1 kres, naturel, dan 1 mol. Dasar nadanya masih terbatas pada 3 kunci, naturel, 1 mol, dan 1 kruis. Jarak nadanya berkembang lagi menjadi 4,5 oktav dari F sampai dengan C. Alat musik kolintang dapat dikenali dari bentuknya yang unik, yakni serangkai bilah kayu yang disusun di atas sebuah rak dengan ukuran bilah yang semakin menyusut atau mengecil. Panjang pendek bilah ini menyesuaikan dengan nada yang ingin dihasilkan. Pemain musik kolintang diharuskan mempelajari bagian cara pemegang tongkat pemukul dengan baik dan benar. Hal ini terkait dengan cara menghasilkan nada pada saat musik ini, di mana terkadang pemain musik kolintang diharuskan menggunakan 3 buah nada atau chord dalam sebuah lagu. Untuk dapat menghasilkan chord, pemain musik kolintang mau tidak mau menggunakan 3 buah tongkat pemukul. Dalam sebuah rak bilah kolintang terdiri dari 2 baris bilah nada kayu, di mana tiap nada baik di arak atas maupun arak bawah memiliki tinggi nada yang berbeda. Semakin banyak bilah nada yang digunakan, maka semakin lebar jangkauan nada yang dapat dihasilkan oleh seorang pemain musik. Jenis alat musik kolintang. Pada saat ini, alat musik kolintang terbagi menjadi beberapa jenis yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terlihat dari suara yang dihasilkannya. Jenis alat musik kolintang terdiri dari 9 jenis, yaitu 1. Lowai atau bass, 2. Sela atau cello, 3. Karua atau tenor 1, karua rua atau tenor 2, uner alto 1, uner rua alto 2, katelu atau ukulele, ina esa atau melodi 1, dan terakhir ina rua melodi 2 dan ina tawen itu melodi 3. Cara memainkan alat musik kolintang. Seperti yang dikatakan sebelumnya, cara memainkan alat musik kolintang adalah dengan cara dipukul menggunakan stik khusus. Agar suara yang dihasilkan terdengar bagus, maka di ujung stik biasanya diberi bantalan kain, seperti halnya alat pukul musik gamelan. Stik yang digunakan tersebut biasanya terdiri dari 3 stik yang diberi nomor
tersendiri. Stik nomor 1 biasanya digunakan di tangan kiri, sedangkan nomor 2 dan 3 dipegang di tangan kanan. Khusus untuk stik 2 dan 3 biasanya dipasang di sela-sela jari sesuai dengan akord yang dimainkan, sama halnya dengan alat musik pada umumnya. Alat musik kolintang mempunyai akord sendiri yang dipukul secara bersamaan. Namun untuk jenis kolintang bass dan melodi biasanya dimainkan tanpa akord, namun disesuaikan dengan nada yang diinginkan, sehingga untuk memainkannya hanya butuh 2 stik saja. Kolintang memiliki fungsi sebagai alat musik penghibur diri, pengiring musik, seni tari tradisional dalam upacara adat, serta digunakan dalam upacara ritual tertentu. Dahulu, keberadaan kolintang sempat digunakan sebagai pengiring musik dalam upacara ritual pemujaan arwah nenek moyang, namun sering waktu hal tersebut memulai ditinggalkan. Kolintang juga dimainkan ketika ada tamu undangan dari daerah lain, penjemputan tamu kenegaraan di daerah Sulawesi Utara, atau tamu pejabat negara yang datang berkunjung melakukan kunjungan ke daerahan. Dewasa ini, kolintang digunakan sebagai alat musik penghibur dan kerap ditampilkan dalam panggung besar, memainkan lagu-lagu pop dan sejenisnya dalam acara-acara adat dan acara musik tradisional. Grup-grup musik kolintang pun tidak sedikit yang mengambil bagian. Pembuatan alat musik kolintang. Pada umumnya, kolintang dibuat dari kayu pohon. Pohon yang digunakan adalah pohon-pohon lokal seperti kayu poluanuang, kayu polueru, kayu pohon cempaka, atau kayu pohon telur. Pohon-pohon dipilih sebagai bahan pembuatan utama kolintang karena kayu dari pohon tersebut memiliki tekstur yang kuat namun ringan. Kayu dari pohon terpilih tersebut dikeringkan, kemudian jika sudah benar-benar kering, maka kayu akan diproses menjadi bila-bila kecil. Bila inilah yang kemudian akan diukur ukuran panjang hingga menghasilkan nada yang sesuai. Di bagian bawah dari kotak rak terdapat kotak resonansi, nada yang memperkuat suara. Nada yang dihasilkan ketika bila kayu dipukul oleh alat pemukul. Itulah penjelasan saya tentang alat musik tradisional kolintang. Saat ini saya akan menampilkan sebuah video alat musik tersebut dimainkan.